Assalamualaikum, tapi sayang jawabannya kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah sukun dari Cisaga. Semoga ibu dan bapak yang menjawab ucapan assalamualaikum menjadi wasilah kita dimudahkan masuk surga. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur dan Maha Luhur, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi, yang telah memberikan kemampuan, kesempatan kepada kita untuk hadir di majelis ilmu ini. Semoga kita yang sama-sama hadir ke tempat ini kita mendapatkan 4 hal. Yang pertama, kita hadir di majelis ilmu mendapatkan yang namanya informatif. Informatif, kita dapat ilmu, petunjuk dari Quran, dari hadis Rasulullah SAW yang nanti kita akan bahas bersama makna barokah. Yang keduanya, kita akan mendapatkan yang namanya edukatif. Edukatif itu tidak hadir ke pengajian, tidak hanya sebatas kita hadir ngaji, tapi ada keinginan karena yang disampaikan adalah ayat Al-Quran, ada hadis, ada sunnah Rasulullah SAW, ada perintah, ada larangan. Semoga itu ada perubahan dalam diri kita, sehingga dengan kita ngaji, kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Betul bahwa kita satu kali ngaji belum tentu menjadi seorang yang soleh. Satu kali ngaji belajar ilmu sholat tidak langsung menjadi khusyuk. Satu kali ngaji belajar ilmu sunnah tidak langsung sesuai dengan petunjuk dan sunnah Rasulullah SAW. Ya, ayat Quran dibahas tentang bab rumah tangga tidak langsung sakinah mawadah dan warohmah. Ya, kita belajar sholat tidak langsung khusyuk, tapi terus dikaji Qurannya, dikaji sunnahnya. Semoga dengan mengkaji ilmu sholat khusyuk akan diraih. Dengan pengkaji ayat Quran dan sunnah Rasulullah SAW, ilmu bertambah, iman bertambah, semangat beramal soleh, kesalehan pun bisa kita raih. Nah, yang ketiganya bahwa kita hadir di pengajian ini adalah ada yang namanya, yang pertama tadi informatif, mendapatkan ilmu. Yang kedua ada yang namanya edukatif, ada perubahan dalam diri. Yang ketiganya ada yang namanya argumentatif. Argumentatif itu apa? Yaitu ketika kita berislam, kita beribadah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, kita berislam, dijelaskan Qurannya, dijelaskan sunnah Rasulullah SAW, kita bisa menyampaikan kepada orang lain bahwa inilah dasarnya kita melaksanakan Islam. Kita tidak ragu, kita tidak ada kemang-mangan, tapi dengan penuh keyakinan kita mengamalkan Islam. Kita amalkan, kita ajarkan. Seperti tadi yang disampaikan oleh pembawa acara Kang Haji Mikdar, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kamu ada orang yang mengajar Quran dan juga belajarnya. Dan yang ketiga, dan di antaranya juga adalah ketika nanti setiap manusia dihisab di hadapan Allah, kita pun bisa berhujjah. Semoga ibu, bapak, saya juga mengajarkan ilmu, bapak dan ibu, ikhwati iman yang dimuliakan Allah, hadir ke majelis ilmu, itu ada butiran tanah, butiran batu yang kita injak, ada banyak-banyak saksi, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, di mana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa batu yang kita injak, tanah yang kita langkahi akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilmu yang kita pelajari itu nanti akan menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kayak maksimal belajar Islam, maksimal melaksanakan amanah, bahwa manusia diciptakan adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita belajar ilmunya, hadir ke pengajiannya, semoga ini menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa hujahnya? Kalaupun nanti di hadapan Allah kita dihisab, ada khilaf, ada alfa, ada salah, semoga Allah ampuni kita. Itulah yang disebut dengan yang namanya khotoun, yang dalam Al-Baqarah 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami di mana kami salah atau kami lupa. Kenapa? Kami kan telah berusaha mengaji, berusaha belajar, dikaji Qur'annya, dikaji sunnahnya, nu jauh di jugjug, nu anggang nu teang, nu luhur di ajul, nu handap di seuntab, nu deet di kobet, nu reujeuh nyeucreuh. Kenapa? Ingin memahami ajaran Islam yang benar. Saya belajar, ada pengajian saya datangi,
Kalaupun nanti salah, semoga Allah mengampuni. Beda dengan orang yang semangat belajarnya tidak ada. Masjid dekat, semangat malasnya ada. Ustaz juga yang mengajak, malah kita tidak ada waktu untuk mengkaji ilmu. Nah, dengan demikian ketika Allah hisab kita dan ketika kita ada khilaf alfa dan salah, bagaimana kita mau berhujah di hadapan Allah? Ya Allah, kami telah berikhtiar, berusaha mengkaji kitab ini, belajar ke ustaz ini, belajar ke pengajian-pengajian, tetap juga ada khilaf, ada salah. Kami sudah maksimal ya Allah melaksanakan ibadah ini, karena yang namanya ibadah yang akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dasarnya adalah ilmu, ikhlas dan keilmuan yang kita pelajari. Dan yang keempatnya adalah hadir ke pengajian itu adalah ada informatif, dapat ilmu, ada edukatif, ada perubahan dalam diri, argumentatif, kita bisa berhujah di hadapan kepada orang lain, bahkan juga berhadapan di hadapan Allah, berhujah di hadapan Allah. Yang keempatnya adalah rekreatif. Jadi kalau kita hadir ke pengajian itu rekreasi. Kalau rekreasi menjadikan kita happy ya. Makanya kalau ada hadis yang mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa hufat alaihim sakinah unijilat alaihim rahmah, al hadis. Tidak ada orang yang kumpul di masjid Allah mengkaji ilmu Allah, dibacakan Al-Qur'an, dibacanya, dikaji ilmunya, maka oleh Allah akan diberikan ketenangan. Oleh Allah akan diberikan sakinah, ketentraman, seperti itu. Makanya kalau kita hadir ke pengajian, selain juga kita bisa sapa, bisa salam, bisa salaman, bisa senyum, bisa syiar, bisa silaturahim, saling mendoakan, saling bantu, bukan saling kita ngadu karipuh ya. Jadi kalau ibu yang sekarang kepalanya pening, sedang ada masalah, datang ke masjid, bapak-bapak juga sama, ibu-ibu juga sama, banyak yang kepalanya pening, banyak yang ada masalah dengan banyak yang masalah, jadi hilang semuanya itu. Bahkan dulu ketika saya ada ngisi pengajian, ada bapak-bapak ketika di majelis taklim itu, Pak Ustadz, walaupun ceramahnya udah usai, si bapak itu mau tetap di masjid. Pak Ustadz, tenang, saya dengerin ceramah itu tenang aja. Tenang, kalau pulang ke rumah itu ternyata dimarahin istrinya gitu. Pinginnya di masjid aja gitu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema yang akan kita coba gali bersama tadi disampaikan juga oleh pembawa acara tentang makna barokah. Di kita ini kata-kata bahasa daerah atau kata-kata bahasa Arab itu kalau menurut salah satu peneliti katanya ada 40% dari kata-kata bahasa daerah, kata-kata bahasa Indonesia, bahasa Melayu itu diambil jadi serapan bahasa Arab. Tapi kalau Buya Hamka, beliau menjelaskan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Dan padanan kata bahasa Melayu itu 80% itu daripada bahasa Arab. Jadi tidak ada alasan kita untuk misalnya menghukumi atau kita memuji Arab, jangan seperti itu. Tapi Rasul juga mengajarkan kepada kita ahibul Arab, cintailah bahasa Arab. Kenapa? Ini Arabiyun, aku orang Arab. Wal Quran Arabiyun, Quran bahasa Arab. Wa kalamun fil jannah Arabiyun, dan orang-orang yang berbicara di surga pun bahasa Arab. Itu hadisnya Tabrani. Tapi memang para ulama ahli hadis ada yang menyayangkan kalau hadis itu secara makna ya yang nomor 1, nomor 2 bisa dipahami, tapi yang nomor 3 ahibul Arab, cintailah bahasa Arab. Ini Arabiyun kata Rasulullah, aku ini orang Arab. Wal Quran Arabiyun, Quran bahasa Arab. Ya Rasul orang Arab dan Quran pun bahasa Arab, tapi wa kalamun fil jannati Arabiyun, orang-orang berbicara di surga pakai bahasa Arab. Ibu bisa bahasa Arab? Bapak pintar bahasa Arab? Kalau yang begitu, yang lulusan Libya, yang lulusan Madinah, dia pintar bahasa Arab, atau orang-orang Arab walaupun dia agamanya bukan Islam, dia akan masuk surga, nggak dimengerti oleh akal Bu ya. Maksudnya memahami bahasa Arab di sini adalah karena nanti ada yang bisa memahami Quran dan Sunnah dengan dasar bahasa Arab. Ada yang memahami bahasa Al-Quran dan Sunnah dengan padanan bahasa Arab. Ibu kalau misalnya kan saya dulu sering istilah kata junun ya. Junun itu dari majnun atau apa ya. Tapi kalau di kita pengertian junun itu orangnya, kalau misalnya seorang bapak, seorang ibu mendoakan anaknya, anak, adik, semoga anak, adikku, cucuku, semoga menjadi anak yang junun. Anak yang cekatan, anak yang jujur, anak yang berhasil, ada yang semangat terus meraih cita-cita sampai berhasil. Itu yang disebut dengan junun. Tapi ternyata di balik itu adalah junun itu adalah dari majnun. Majnun itu apa artinya Bu? Apa artinya majnun?
Orang gila. Jadi kalau seorang bapak, seorang ibu mendoakan anaknya, semoga cucuku, anakku menjadi anak yang junun, menjadi anak yang tapi ya itu loh, makanya harus dikembalikan lagi kepada bahasa aslinya. Udah aja kita sebutkan saja menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang soleh gitu. Jangan sampai nanti ada terjemah arti yang memang multitafsirkan seperti itu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah berkah juga. Kalau dalam bahasa daerah ada pemaknaan yang disebut dengan berkat itu makanan yang diambil dari orang yang sudah tasyakuran gitu kan. Jadi biasanya kalau orang yang sudah habis tasyakur, ada berkat, ada bingkisan makanan yang dibawa, itu namanya berkat gitu kan. Itu ada terjemah begitu gitu kan. Ya, sampai ada terjemahan bahwa al barakatu al PPTU, berkat itu PPT. Sampai kesan di kita tasawuf di masyarakat umum, kalau misalnya ada pengajian syukuran dan pulangnya tidak bawa bingkisan, atau misalnya hanya ceramah saja, bingkisannya tidak dikasih, kok syukuran begini katanya. Itu Pak makna yang harus kita luruskan. Ya. Ini mah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Sampai kalau di saya kan asli dari Ciamis. Biasanya kalau di daerah Ciamis itu sering ada nazoman, sering ada sairan kan ya. Itu sering pakai begitu, Bu. Hiji tambah hiji sama dengan dua, mun atos ngaji terus ngadoa, dua tambah dua sama dengan opat, lamun atos ngadoa balik mawa berkat, opat tambah opat sama dengan delapan, lamun mawa berkat lumayan cacandakan, delapan tambah delapan sama dengan 16, lamun cacandakan lumayan awet beas. 16 tambah 16 sama dengan 32, lamun awet beas bisa mereka mitoha gitu. Tapi emang itu dulu, kalau saya sekarang sudah dirubah Bu begini pakai bahasa Indonesia. 1 tambah 1 sama dengan 2, manusia itu adalah hamba. 2 tambah 2 sama dengan 4, kalau manusia hamba diciptakan untuk ibadat. 4 tambah 4 sama dengan 8, manusia beribadat mencari ridho Tuhan. 8 tambah 8 sama dengan 16, mencari ridho Tuhan dibarengi dengan ikhlas. 16 tambah 16 sama dengan 32, ibadah harus ikhlas, harus sesuai contoh Rasulnya gitu. Itu Pak gitu Bu ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makanya alhamdulillah sekarang para ulama banyak yang mengupas, banyak yang membahas makna apa yang disebut dengan makna barokah. Kan Bu gini, untuk membedah masalah barokah ini, saya mulai dari asma Allah. Ya, asma Allah, ada sifat dan nama Allah yang namanya tabaraka. Allahu tabaraka wa taala. Kan dalam Ibu yang kalau baca doa iftitah, itu doanya yang mana Ibu baca? Ya kan ada doa, salah satu doanya selain wajah tu wajhiya juga ada subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha. Ada banyak ya, silakan Ibu yang pakai yang mana silakan. Yang penting itu ada dasarnya, kita boleh pakai yang mana saja. Nah, di antaranya sifat Allah dan asma Allah itu Allahu tabaraka, Allah yang Maha memberikan berkah, Allah yang Maha memberikan kebaikan. Artinya apa? Apapun anugerah pemberian yang Allah berikan kepada hamba itu adalah yang baik. Ya Bu, kalau misalnya kita dikasih sehat, menurut Allah baik, menurut kita baik nggak? Ya kadang-kadang umumnya mengatakan baik. Tapi ketika Allah uji kita dengan sakit, Allah uji kita dengan musibah, Allah uji kita dengan cobaan, Allah uji kita dengan kegagalan, menurut Allah baik, menurut kita baik nggak? Nah, bahkan Allah mengatakan asa antakrohu syai'a wa huwa syarrun wa huwa khairul lakum. Menurut kamu itu baik jelek, tapi di sisi Allah adalah baik gitu kan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa jadi ada kalanya orang itu dia jauh dari Allah. Orang itu dia kurang dekat dengan hidayah. Tapi ketika Allah uji dia dengan sakit, uji dia dengan kegagalan, dia baru merasakan yang namanya ketawakalan. Ternyata dia mendapatkan hidayah dan petunjuk ketika dia mendapatkan musibah gitu. Makanya ada sebuah ungkapan yang mengatakan ma min musibatin illa bihi fawaid. Tidak ada musibah kecuali Allah akan berikan pada musibah itu yang namanya faidah dan kemanfaatan. Bu, kalau seandainya kita punya motornya rusak, naudzubillah kalau misalnya sampai tabrakan, bagi kita musibah, motor rusak musibah.
Kalau sebagai seorang misalkan qadarullah terjadi tabrakan itu musibah. Tapi bagi bengkel musibah manfaat. Manfaat. Bagi bengkel manfaat ya. Ternyata justru banyak manfaat kalau motornya semakin rusak, semakin banyak biaya yang dikeluarkan, bagi bengkel senantiasa manfaat. Tapi tentu yang namanya bengkel kan ketika dia membuka bengkel bukan berdoa begitu. Ya Allah, mudah-mudahan banyak yang terjadi tabrakan. Banyak yang terjadi musibah supaya apa? Supaya banyak motor yang diperbaiki masuk ke bengkel kita, kan enggak begitu ya? Kan enggak ada orang yang berniatkan seperti itu. Karena niat membuka bengkel itu membantu orang, niatnya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, misalnya ketika kita sakit. Semakin besar, semakin parah sakitnya, bagi kita musibah. Yang sakit musibah, ya, tapi bagi apotek, bagi tukang obat, bagi dokter, bagi klinik, bagi rumah sakit, itu tentu menjadi faidah, menjadi manfaat, menjadi ladang rezeki gitu kan. Coba kalau seandainya Bu, tidak ada orang yang sakit, klinik kebagian rezekinya enggak? Rumah sakit kebagian rezekinya enggak? Kalau seandainya rezekinya dari orang-orang yang sakit gitu kan. Tapi tentu tidak ada seorang dokter yang berdoa, ya Allah, karena klinik ini sepi, karena pasien tidak ada, rumah sakit juga sepi, semoga masyarakat di sini sakit semuanya gitu. Kan enggak juga. Bahkan yang paling ini Bu, yang paling saya kan di daerah Ciceno Bu, di daerah Pajajaran, itu dekat dengan kuburan Sirnaraga, kuburan Muslim. Itu ada dua kuburan daerah Pamoyanan itu kuburan Kristen dan Cinaraga kuburan Muslim. Dan ternyata ada beberapa puluh ya yang memang dia menggantungkan rezekinya dari menggali kuburan. Yang menggantungkan rezekinya jadi menggali kuburan. Bahkan saya sempat ngobrol-ngobrol dengan penggali kuburan itu. Kalau dulu mah tidak dijadwal Jadi dijadwal hari ini berapa orang yang menggali kuburan itu, hari Senin berapa orang, hari Selasa berapa orang, hari Rabu berapa orang. Ternyata yang banyak meninggal itu hari Kamis. Yang banyak meninggal hari Kamis berarti tukang gali yang dijadwal sekian orang hari Kamis dia dapat kebagian rezekinya. Ternyata yang hari Senin, Selasa, Rabu ngegel curug pun. Nah, acara ini mau tadi Kamis wae. Kalau lobana tinu Kamis abi mah Senin, Selasa, Rabu teh kebagian rezeki. Nah, sekarang mah oleh manajemen pihak dinas pemakaman disatukan saja, diatur. Senin silakan ini diatur. Ya. Tapi ternyata kalau orang yang misalnya rezekinya itu dari menggali kuburan, kalau seandainya dia bisa menafkahi anak, bisa memberikan nafkah kepada keluarga dari jasa dia menggali kuburan, kalau ada orang yang wafat berarti dia kebagian rezeki, bisa memberikan nafkah kepada keluarga. Kalau tidak ada orang yang wafat, kumaha Pak? Ya Allah, teh anu maot tadi kita ayeuna. Abi teu kabagian rezeki ayeuna mah, teu bisa masihan nafkah ke keluarga. Aduh, mudah-mudahan sih anu maraot. Kan enggak begitu Bu ya. Jadi kesimpulannya tidak boleh kita berdoa seperti itu. Saya yakinlah seorang yang membuka bengkel nggak pernah berdoa ya Allah sehingga rusak motornya. Seorang yang bekerja di rumah sakit ya Allah semoga semua pasien itu sakit supaya rumah sakit menjadi ramai. Seorang penggali kuburan tidak pernah mungkin berdoa mengadoa dosa mungkin pengajinya. Semoga yang misalnya banyak yang wafat supaya banyak yang menggali ada jasa saya bisa menggali kuburan kan begitu. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk memberikan manfaat itu aja. Karena yang namanya rezeki kan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari rumah sakit, bukan dari ini, bukan dari menggali kuburan kan seperti itu. Nyamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan maaf, saya punya teman, kebetulan seorang ustaz juga, itu daerah rumahnya dekat sungai. Itu di daerah Tepus itu kan kali sungai Bu ya. Itu rumahnya itu belum pernah dibangun. Kebanjiran, kalau setiap kebanjiran sampai ke langit-langit Bu. Ke atap gitu kan. Belum pernah juga kalau dia tidur itu di kasur yang empuk. Tapi dengan wasilah banjir besar, rumahnya hampir rubuh gitu kan ya. Dan saat itulah banyak yang datang, banyak yang memberikan bantuan dan orang-orang iba dan segala macamnya dengan musibah itu ada orang yang datang sampai rumahnya sekarang jadi lantai 2. Sekarang yang tadinya tidak punya kasur sekarang punya kasur. Yang orang-orang berbondong-bondong berdatang rekan para asatid memberikan sumbangan. Sampai dihitung berjuta-juta uangnya itu. Kenapa? Dengan wasilah kemandiran. Eta mah bojona langsung nyarios eta Pak Ustaz cenah pun bojo nyarios ka abi. Bapak raos dengan kebanjiran teh cenah. Kemah cenah kebanjiran dewe cenah. Kemah kebanjiran dewe cenah. Ternyata di balik musibah itu ma min musibatin illa bihi fawaidu. Tidak ada musibah kecuali yang memberikan faidah.
Ada keluarga yang kita jauh dengan keluarga, tidak pernah dekat, tapi dengan wasilah dia sakit, kita iba, kita mau datang kepada dia, kita mau menjenguk dia. Kadang-kadang kita tidak keluar harta, tapi kalau karena memang melihat dia musibah, kita mau keluar harta, membantu dia. Ternyata dengan musibah ada silaturahim, dengan musibah ada mengangkat derajat. Gitu. Ya, makanya itulah berkah itu adalah tabaraka, Allah memberikan kebaikan. Al khairu kulluhu biyadika, sesuatu yang baik sandarkanlah kepada Allah. Wa syarru laisa ilaika, dan sesuatu yang jelek jangan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan begini Bu. Kalau misalnya gini, kadang-kadang kita mengukur rezeki itu kan salah satunya yang tadi, menggali kuburan ya. Seolah-olah kalau tidak ada yang wafat, seolah-olah tertutup rezeki itu. Kalau misalnya dia bekerja di bengkel, kalau misalnya lagi sepi, seakan-akan tidak ternafkahi keluarga itu. Kita ambil contoh begini. Ada seorang anak ini dia dapat rezeki dari pemberian ayahnya. Ayahnya bekerja serabutan. Anak ini dikasih tiap hari 5.000 oleh ayahnya. Terus tiap hari 5.000, tiap hari 5.000. Kenapa? Ayahnya bekerja. Nah, suatu waktu Allah takdirkan ayahnya itu sakit. Nah, dengan sakit, si anak bisa jajan nggak? Nah, menurut lahiriah tidak mungkin si anak itu bisa jajan. Kenapa? Karena tiap hari yang kita lihat pemberian dari ayahnya. Ketika ayahnya sakit, tidak bisa bekerja, tidak ada yang ngasih jajan kepada anaknya. Nah, ketika ayahnya sakit, dia di rumah selama sekian pekan, anaknya yang biasa dikasih jajan oleh orang tuanya, lalu ada neneknya. Nah, ayah kerja nggak? Tidak, lagi sakit naiknya. Lalu neneknya iba. Oh, barangkali dari mana ya jajannya? Yang biasanya dikasih 5.000, si nenek yang ngeluarin 10.000, dikasih sama si neneknya. Tuh, ternyata lebih daripada 5.000 tadi. Besoknya lagi uangnya datang. Nah, ayah kerja nggak? Enggak. Oh, kenapa kamu nggak bisa ini? Dikasih lagi oleh uangnya. Kenapa 20.000? Tuh udah 30.000. Nah, kalau konteksnya seperti itu, si anak ditanya, nah, mendingan ayah sakit, mendingan ayah kerja? Sakit. Kalau ditanya, mendingan ayah sakit, mendingan ayah kerja. Ketika ayah sakit, ternyata dikasihnya, wah, tadi 70.000, sekarang dari uangnya 20.000. Kalau ayah kerja, 5.000. Cek anak katakan, mendingan si bapak kering. Tapi nggak begitu. Ini hanya contoh saja. Terkadang kita seakan-akan rezeki itu dari itu tidak boleh begitu. Kalau kita menghubungkan dengan cara seperti, wah, saya bisa dapat rezeki, kenapa? Saya akan kuat menggali jasa wasilahnya, jadi menggali kuburan. Kan seperti itu. Bahkan kemarin Kang Haji ada yang curhat ke saya. Itu Kang Haji itu kan di travel ya. Itu juga sama teman saya juga, beliau di travel, Pak Ustadz. Saya sering memotivasi jemaah umroh, jemaah haji supaya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita menyadarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, ada niat untuk melaksanakan haji umroh, kita bisa berangkat ke sana. Tapi ternyata kasus Covid kemarin semua terdampak, travel haji terdampak. Oke, kalau misalnya ada orang yang menyumbang membantu, saya bingung. Ternyata diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, menyuruh jamaah umroh, menyuruh jamaah haji tawakal, saya juga harus tawakal. Tidak bisa bergerak perusahaan travelnya kan seperti itu. Bahkan bisa jadi mungkin dari jalan yang lain kan seperti itu. Jamaah ibu-ibu dan bapak-bapak, ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna barokah juga ada yang memberikan arti. Kalau Imam Ar-Raghib memberikan definisi barokah itu adalah al-barokatu subutul khairul ilahi bi syai'in, tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Jadi kama subutul ma'a alal birkati, sebagaimana tetapnya air pada kolam gitu kan. Jadi definisinya ada sesuatu yang anugerah yang Allah berikan kepada kita, dan yang keduanya ada kebaikannya. Jadi anugerah yang Allah berikan kepada kita itu memberikan kebaikan tidak. Selama memberikan kebaikan, di sana ada yang namanya nilai barokah. Nah, kemudian yang kedua, ada juga definisi yang lain. Kalau menurut Ahmad Warson Munawir, bahwa al-barokah itu definisinya tentang kenikmatan, kesenangan gitu kan. Maka di zaman modern sekarang ini, kenapa? Ketika Al-Quran menjelaskan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya, harta dan anak adalah kesenangan kehidupan dunia. Pertanyaannya, ketika ibu punya anak, senang nggak? Menyenangkan atau membingungkan atau ngariwah? Nah, gitu kan.
Nah, ketika kita misalnya punya anak, ketika kita punya harta itu membingungkan, dinikmati tidak, menikmati tidak, atau malah kita malah bingung gimana gitu kan? Kan katanya ada dua Bu, ada orang lain mah punya harta tapi bingung rek ngabiakeun teh kumaha batur. Ada juga yang kedua, utad batur mah bingung teh kumaha ngabiakeunana, saya mah bingung kumaha milarianana hese. Yang anak kan gitu ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata bisa jadi kalau dia diberikan amanah oleh Allah anak, tidak diberikan kebahagiaan. Diberikan oleh Allah amanah harta, tidak diberikan kebahagiaan. Berarti itu tidak berkah. Ya, demikian pula dalam konteks rumah tangga ya. Yang sering disampaikan oleh Pak KUA gitu kan ketika khutbah nikah kan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Untuk ditaskunu, menjadikan kita sakinah, menjadikan kita tentram, menjadikan kita bahagia. Tapi ternyata ada juga yang rumah tangga tidak bahagia yang ada gitu kan. Malah malapetaka yang ada, permasalahan yang ada. Berarti itu barokahnya diambil, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ada satu doa yang Rasul ajarkan supaya kita diberikan anugerah itu dengan nikmatnya. Allahumma inni a'udzubika min jawali nikmatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai anugerah yang Engkau berikan kepadaku, kepada kami, Engkau cabut nikmatnya. Ngaji dengan nikmatnya Ibu, lamun ngupingkeun pangosan nikmat teh. Nah, di saat Ibu mendengar hadir ke pengajian, menikmati urean-urean siraman-siraman rohani, dinikmati, itu namanya barokah di sana itu. Ya, dinikmati itu kan seperti itu. Utad alhamdulillah, mau bikin ceramah utad menyerap petunukna. Akan seperti itu ya. Memang dah begitu Bu. Ibu nonton khotib dengan nonton Persib, kalau nonton Persib, bapak-bapak terutama nih, 1,5 jam, itu tengah ditunuh-tunuhnya. Wah, walaupun tunuh juga jadi cenghar. Nonton hiburan, nonton Persib, tapi nonton khotib walaupun awal lama semangat, tarik ke 15 menit geus turuh deui. Kumaha eta tadi? Aneh, euy teh hayang melarian kulam teh hese, kulam di bumi teh hese, kulam di tempat kulam teh hese. Tapi pas dongkap ka pangosan mah leup teh gampil geuningan. Ada yang seperti itu. Meser wajib di Pajajaran, di Sobian moal teh dadeuyeun. Panyakit dina pangajian nungdutan jeung sing sireun. Ari sugan kupu-kupu muntir sing horeng si rama-rama. Ari sugan tungkul keur mikir sing hore acai. Juga teh nyerep gitu. Tapi Pak Haji ini mungkin pelecehan ya. Tolong dikaji. Ada seorang non muslim, dia tertarik masuk Islam. Apa yang menjadi bapak yang dulunya kufur, yang dulunya kafir, dulunya non muslim, sekarang mau masuk Islam? Dulu katanya orang-orang itu merasakan nikmat. Kenapa? Nundutan di masjid bareng kupingkeun ceramah. Mudah-mudahan bukan pelecehan ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi menikmati itu. Kalau kita bapak bekerja mencari rezeki, lelah, capek, dingin nikmati. Nikmat gitu kan. Kemudian juga kalau misalnya bapak mendidik anak, mendidik anak, mengarahkan sunnah Rasul kepada anak, itu juga sama Bu. Harus dinikmati. Saya juga sama Bu, mendidik anak, itu usia kelas 4 saja sudah sholat. Kelas 5, jam tengah 5 belum sholat asar. Saya tanyakan begini, nah sholat dulu ya. Dia malah mukanya saking senangnya main dengan teman-temannya, sok sholat dulu. Nggak mau katanya. Sok sekarang mau sholat dulu atau mau main terus? Kalau main terus nanti ayah besok nggak usah main-main sama teman-teman kamu. Tapi kalau sekarang 5 menit sholat, boleh dilanjutkan sholat. Si anak diberi menu udah hasil. Dia langsung ke rumah, dia langsung wudu. Sok sekarang mah udah ya, sok sekarang main lagi. Diajarin. Nah, makan harus dengan tangan kanan. Tidak boleh dengan tangan kiri. Kenapa? Rasul itu, umat Nabi mengajarkan bahwa makan harus dengan tangan kanan. Ya, tidak boleh dengan tangan kiri. Kenapa? Anak ayah tidak boleh menjadi syaitan. Kenapa? Setan itu makanya dengan tangan kiri. Termasuk maaf bapak-bapak yang suka merokok juga itu, kalau memang itu ya tidak anti rokok. Baca bismillah tangan kanan gitu. Karena ada ustadz juga, saya karena ustadznya mengajarkan makan dengan tangan kanan, baca bismillah. Ada ustadz begini Bu. Lagi merokok dengan tangan kiri begini. Lalu saya tanya begini, Pak Ustadz, kalau dalam makan ada adabnya? Kata Pak Ustadz tersebut, kayak haji, ada.
Tapi dalam merokok ada adabnya. Langsung yang tadinya rokoknya di tangan kiri gini, set bismillahirrahmanirrahim. Ini set bismillahirrahmanirrahim. Jangan begitu ya. Atau misalnya ibu mengajari anak bagaimana coba Bu jangan sampai kalah sama Muhammad Ahsan. Ibu sering dengar yang senang bulu tangkis Bu. Ada seorang atletik bulu tangkis namanya Muhammad Ahsan. Muhammad Ahsan itu kalau dia bersalaman dengan yang bukan muhrim dengan wasitnya kayak begini. Bahkan kakinya pakai stocking biar nggak kelihatan orat. Mungkin sebutnya bagi laki bukan orat ya. Yang kedua, ketika dia mau minum tuh sambil jongkok begini. Jongkok begitu. Bahkan saya lihat tuh ketika di walimatil arus yang tidak ada kursi itu makanya sambil berdiri semuanya. Itu namanya standing party. Biasanya di kalangan non muslim kan begitu ya. Tidak boleh kita tasabuh, Bu. Coba kita hidupkan. Maka saya kalau seandainya dengar kemarin ada undangan, kita jongkok aja lihatkan ke orang-orang lain demi cinta ke Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah. Beda dengan orang lain, ini sunnah Rasulullah. Jongkok, Bu. Sampai ada juga kalau guru saya mengatakan kalau ada walimahan yang di sana tidak ada kursi, kita datang mengucapkan selamat, kita langsung pulang. Kenapa itu sebuah kemunkaran? Taning party, tahu taning party, Bu? Dahar bari narangtung. Bebarengan. Budaya siapa? Mantasabah biqaumin fahuwa minhum ya. Atau yang keduanya tidak boleh tidak boleh disisakan makanan itu. Nah, ya, para ibu, para bapak, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, semoga Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Ibadah dengan nikmatnya, beramal dengan nikmatnya, mengurus anak dengan nikmatnya, mencari rezeki dengan nikmatnya, apapun yang Allah berikan kepada kita dengan nikmatnya. Jangan sampai nikmat ini disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat beribadah. Coba saya tanya ibu dan bapak termasuk saya sendiri. Setiap ajakan ibadah, setiap ajakan amal soleh, apakah diterima dengan senang hati, dengan bahagia, dengan totalitas yang luar biasa? Atau sebaliknya, Bu? Setiap ajakan ngaos, setiap berinfak, setiap sholat di awal waktu berat, Bu. Walaupun misalnya kita tetap melaksanakannya. Ibu banyaknya yang mana bapak dengan ibu? Banyak senangnya, banyak bahagianya, banyak totalitasnya atau banyak malasnya, Bu? Pernah saya baca dalam sebuah hadis ya, itu Ibnu Abbas ya. Yukrahu sholatu wa huwa kaslanun. Dibenci sholat dia dalam keadaan malas. Bastul wajhi, mukanya itu cemerut. Baik sadidil farhi, dia tidak dalam keadaan bahagia. Sedangkan dia sedang menghadap Allah. Pertanyaannya, Allah akan menghadapi kita enggak? Ibu datang ke rumah saudara, ibu teh ada keperluan, ada kepentingan, butuh bantuan hartanya, butuh bantuan tenaganya. Ibu dalam keadaan mukanya bakatut hasem, dalam keadaan ibunya tidak ceria. Coba bahasanya kurang jelas, bahasanya kurang bagus. Lalu ibu datang ke saudara kita yang kita minta bantuannya. Kira-kiranya mereka akan merespon kita nggak, Bu? Ya. Oh, betul. Ya kadang-kadang begitu, Bunya. Ada, Bu, yang begini saya mendengar ada orang yang kan itu punya Allahu Akbar dengan semangat yang luar biasa, gembira yang luar biasa. Disiapkan waktunya, disiapkan wudunya, disiapkan khusyuknya. Ya kita banyak permohonan kepada Allah, minta rahmat, minta maghfirah. Semoga Allah menghadap kita dan apa yang kita mohonkan kepada Allah, minta ampunan dosa, Allah ampuni dosa kita. Minta ini itu semoga Allah kabulkan kan seperti itu, Bu. Kita nunggu ayat menuju salat dina tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Gusti, aduh hirup teh ngeureuk kieu teh. Jadi curhat keur salat eta. Jadi curhat. Ada juga yang kedua, dia sedang salat tuh. Mungkin karena kurang konsentrasi, mungkin ibu juga sama mengalami. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Eta nu ngupikeun nah Bapak jelas-jelas kana qomat itu. Tina salat jelas kana qomat itu kumaha. Anu juga lamun mangitanya. Ah maka kalau istighfar punya pas salat teh Allahumma angkat salam, jangan Allahumma lantas jalan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada juga orang yang dia melaksanakan ibadah kepada Allah, dia bertanya, "Ya Allah, kenapa orang itu dia STMJ, saum terus maksiat jalan, sedekah terus,
STMJ mengumpat orang jalan. Sholat terus maksiat jalan, sedekah terus mengumpat orang jalan, saum terus melakukan yang dilarang oleh Allah juga jalan. Kenapa dia tidak dihukum oleh Engkau ya Allah gitu. Jadi ada orang yang dia beribadah jalan, maksiatnya jalan. Kok kenapa enggak dihukum oleh Allah? Itu ada seorang hamba bertanya kepada Nabi Musa. Dijawab kata siapa? Dia tidak dihukum oleh Allah. Dia itu sedang dihukum oleh Allah. Orang yang tobat maksiat, ibadah dan dosa, dia sedang dihukum oleh Allah. Apa dihukumnya? Dia tidak merasakan nikmat melaksanakan ibadah. Jadi nikmatnya ibadah saya tidak ada. Mungkinlah jadi takbir buat saya benar. Sate acan kasur, amparkeun samak, sate acan kabatur, mimitian tidak awak. Mungkin ketika saya melaksanakan ibadah tidak merasakan nikmat beribadah, berarti saya ada dosa yang saya lakukan. Makanya salah satu syarat keberkahan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ia melakukan dosa. Melakukan dosa, kasabnya kasab yang haram, itu harus hati-hati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada juga definisi yang disebut dengan berkah itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada hamba itu di luar nalar kita gitu Pak. Jadi kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita itu di luar nalar kita. Itu yang disebut dengan berkah. Pernah enggak Bu? Ada tamu datang ke rumah kita suguhkan cuma apa adanya. Tidak memaksa maju ke warung segala macamnya. Kemudian mungkin makannya juga mungkin dengan ada sambal dengan segala macamnya ya. Walaupun misalnya yang disiapkan 10 orang, yang hadir 15 orang, makanan pas aja apa adanya kan. Tapi mereka berterima kasih, mereka merasakan puas dan segala macamnya. Itu mungkin juga barokah. Ibu mengadakan hajatan walimatul urus atau misalnya pernikahan yang diundang 500 orang, ternyata yang datang 700 orang kelebihan. Tapi mereka itu cukup makannya gitu kan. Bisa jadi ini berkah jadi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kita siapkan makanan untuk walimahan 1000 orang, yang datang 500 orang. Tapi orang-orang itu tidak merasakan puas, tidak merasakan nikmat, tidak merasakan gembira. Bisa jadi tidak barokah. Saya katakan begini Bu, kenapa ada orang yang penghasilannya biasa, tapi dia bisa menyekolahkan anaknya luar biasa? Ada yang begitu nggak Bu? Ada seorang penghasilannya pengayuh desa, anaknya sarjana. Ada seorang misalnya petani tapi anaknya jadi TNI, jadi polisi. Luar biasa. Atau ada juga orang yang penghasilannya biasa, tapi infaknya, semangat bersedekahnya, semangat berinfaknya luar biasa. Ada yang begitu nggak Bu? Ada. Ternyata di sana Bu, seorang tukang patri, ternyata dia bisa beli biri-biri untuk kurban. Seorang tukang patri mungkin sekarang jarang ya. Dia nabung, semangat yang tinggi, Allah direzekian. Ternyata dia bisa saham dengan 7 orang, ternyata bisa bergabung beli sapi dengan 7 orang itu. Ternyata bisa. Kenapa kita tidak bisa, Bu? Kita bisa nggak Bu? Ya. Jadi gini Bu ya, kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit, kadang hidup, kadang badan kuat, kadang badan riwit. Harta kita manfaatkan sebelum pailit, tobat kita segerakan sebelum di dunia kita pamit. Waktu untuk hiburan selalu ada, waktu untuk ngoprek HP-an selalu ada, waktu untuk pengajian selalu bilang tidak. Bilang tidak ada. Nabung beli perumahan selalu ada, nabung beli kendaraan selalu ada, nabung beli perhiasan selalu ada, nabung untuk beli hewan kurban selalu bilang tidak. Kompak. Kalau bilang tidak, mudah-mudahan kalau dimampukan kalau kurban berbuatnya. Jadi gitu Bu, ada orang yang penghasilannya biasa, tapi ternyata infaknya luar biasa. Ada orang penghasilannya luar biasa, infaknya biasa-biasa, lumayan. Orang penghasilannya luar biasa, infaknya tak bisa. Nah iya. Allah maghniyyun hamid, maha kaya, maha puji, maha beunghar teu kasebeuleun. Nauzubillah min dzalik ya. Karena Allah makan maha kaya. Kalau kita minta Allah mah seneng.
Allah Maha Kaya, kalau kita minta Allah senang. Kalau Allah Maha Kaya kita tidak minta Allah murka. Coba ya lamun ibu gaduh wargi beunghar ku ibu dipenta, senang atau gimana, Bu? Nah, justru kalau tidak diminta dia senang, kalau diminta tidak senang. Itu bedanya kita dengan Allah. Nah, jadi itu ada keajaiban-keajaiban seperti itu, Bu ya. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa ketika kita bicara berkah itu sering dihubungkan juga dengan umur, Bu. Umur yang barokah yang bagaimana? Umur yang barokah bukan lama dan tidaknya. Bukan muda dan tidak mudanya, tapi umur yang barokah sejauh mana menambah kebaikan, sejauh mana bisa menambah ketaatan. Maka ada sahabat bertanya, ayun nasi khairun, manusia mana yang paling bagus? Sabda Rasulullah, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi bagus amal solehnya. Coba saya tanya ke Bapak dan Ibu, di antara Bapak dan Ibu yang ingin panjang umurnya? Yang ingin panjang 200 tahun, acungkan tangannya. 200 tahun. Oh, enggak ada. Yang ingin panjang umurnya 200 tahun ada? Enggak ada. Yang ingin panjang umurnya 150 tahun? Oh, enggak ada. Yang ingin panjang umurnya 100 tahun? Ke bawah. Kalau tidak mau yang ingin dipanggil oleh Allah sekarang, enggak ada. Karena sekarang ada Bu di Purwakarta, ini Pak Hayati, Kang Hadi maaf, Ibu wartawan tangan Nabi itu. Itu katanya ada nenek Anami di daerah Purwakarta itu usianya 130 tahun. Itu orang tertua di Indonesia. Itu namanya nenek Anami di Purwakarta, Jawa Barat. Usianya 130 tahun. Itu wanita tertua. Tapi sekarang kalah sama Mbak Goto dari Jawa Tengah. Ya, Mbak Goto tapi 135 tahun. Sudah bongkok begini. Dia siapkan tanah kuburannya. Lalu ditanya, Mbak sekarang ingin apa? Ingin mati Mbak ini. Tapi sekarang Mbak belum mati. Ya, yang namanya mati mah bukan begitu, Bu ya. Yang namanya mati mah sudah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi tapi saya pernah bertemu dengan Pak Haji, Bu, murid saya. Saya tanya begini, Pak Haji, semoga Pak Haji sehat anak-anaknya. Amin, kabulkan ya Allah. Semoga Pak Haji dan Ibu Hajah berkah keluarganya dan dimudahkan rezekinya, amin. Pas yang ketiga, semoga Pak Haji dan Ibu Hajah dipanjangkan umurnya. Ini mah tidak amin. Kenapa? Coba kan doa ucapan mah diijabah katanya. Yang pertama saya aminkan, yang kedua saya aminkan. Kumaha lamun anu katilu, heuku Allah teh saya diaminkan. Oleh Allah diijabah. Saya paling panjang umurnya. Teman-teman sudah tidak ada, ya nafsu makan sudah tidak ada. Kemudian tubuh sudah mulai melemah. Apa yang ya bukan gitu maksudnya panjang umur untuk taat kepada boleh. Allahumma tawil umurana fi ta'atika wa ta'ati rasulika. Ya, jadi jangan dilihat panjang tidaknya, tapi dilihat bagaimana nilai kebaikan dan ketaatan. Coba Ibu dirasakan sendiri. Semakin tambah usia, semakin tambah banyak kebaikan, tak Bu? Ya Ibu lah, enggak usah diucapin tuh, sudah ucap. Di dalam hati aja. Atau semakin tambah kebaikan, semakin tambah ketaatan atau tidak? Nah kalau tidak ya kita evaluasi. Berarti ada nilai keberkahan yang kurang dalam diri kita. Nah kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga berkah juga dalam rumah. Rumah yang berkah yang bagaimana? Rumah yang berkah bukan yang rumah yang tipe sekian, ya. Tapi rumah yang berkah itu sejauh mana pengisi rumah itu nyaman, tenang, bisa beribadah. Banyak orang-orang itu senang kalau masuk rumah itu, ya. Ada nilai-nilai keagamaan dilaksanakan gitu kan. Itu namanya semua jadi sebuah keberkahan. Ya. Sampai ada hadis Nabi yang mengatakan idza dakhalta ala baitika fasallim ala ahlika yakun yubarak laka. Kalau kalian masuk ke rumah kamu walaupun rumah itu tidak ada siapa-siapa, salamlah karena itu ada nilai keberkahan. Ibu asap itu terang. Kalau misalnya di rumah ada suami salam. Atau di rumah ada anak salam, di rumah ada pembantu juga salam, di rumah tidak ada siapa-siapa salam. Malam di rumah tidak ada siapa-siapa, kemudian kita salam, jawab kumaha. Mereka tidak salam ya. Nah, atau yang kedua, kalau kita makan Bu bersama-sama, ya istami'u ala ta'amikum yubarak lakum. Kalau kalian makan bersama-sama supaya melahirkan yang namanya barokah. Kalau dimakan itu jangan disisakan. Kenapa? Ada nilai yang namanya barokah di sana. Bisa jadi Bu, kita mah oleh Allah berkahnya diambil oleh Allah. Kenapa sok buang-buang makanan?
Dan katanya Indonesia merupakan negara kedua terbesar setelah Arab Saudi yang suka buang-buang makan. Ibu sakit itu teragu. Indonesia itu merupakan negara terbesar ya, nomor 1 di dalam filantropi, paling dermawan Bu. Nomor 1 paling dermawan. Tapi ternyata nomor 2 suka buang-buang makanan. Angger barokahna disambut deui ku Allah Subhanahu wa taala. Negara Indonesia itu ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkah juga, ada negara yang berkah. Saya mendapat satu tulisan. Kalau bicara berkah saya ingat dengan surat Ali Imran ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Law anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, ya. Law anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'. Allah akan bukakan pintu berkah. Jadi syarat sebuah negeri yang berkah itu, sebuah daerah, sebuah negara yang berkah itu beriman dan bertakwa. Maka harus iman, orang beriman disuruh untuk bertakwa. Orang beriman hanya melaksanakan perintah, tapi belum tentu larangan ya. Tapi orang takwa mah perintah dilaksanakan, larangan Allah dijauhi. Bahkan juga ada syarat untuk menjadikan sebuah negara berkah itu ittaqus syirka, menjauhi kemusyrikan. Kemusyrikan ada Bun. Punten Bu, abi di daerah Cicano di sana. Ada yang sedang bangun jembatan. Ternyata itu bantuan dari pemerintah, dibangun jembatan itu, jembatannya kurang kokoh dan ternyata ambruk lagi. Lalu ada ibu-ibu datang ke saya, Ustaz, rek bantuan sabaraha wae oge di pemerintah, rek ratusan juta, rek samiliar, ngabangun ieu jembatan pasti bakal rubuh deui. Sabab di tempatnya aya nu ngageugeuh. Lamun urang mere surutu, mere kalapa, mere sesajen segala macamnya, sok gerak. Ieu mah sana Pak Ustaz, lain masih hantu-hantuan kantu pararo go puguh cenah ieu mah. Ibu-ibu jeung saja gini, aduh aya kene nu kitu. Nah, saya katakan jangan begitu Bu. Kalaupun mau ambil petugas PU-nya, tolong kerjakan dengan baik, datangkan masyarakat, sok berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun umur sedekah ngadoa, insyaallah bekal kokoh bekal kuat begitu kan. Yang kedua, saya dengar melihat di salah satu tayangan televisi Budi SCTV ada salah satu bupati. Kan di sana mah kalau ingin supaya laut itu memberikan ikan banyak tuh, itu diadakan yang namanya pemotongan kepala kerbau. Kepala kerbau dipotong, dilempar ke laut. Itu saya dengar langsung. Kalau ada dulu mah belum ada zaman dia nya, tahun sabaraha dulu tuh. Saya dengar langsung gitu. Kata bupatinya begini, ini namanya bukan musyrik. Tapi ini namanya saya juga muslim. Ini namanya bukan musyrik. Ini namanya ada yang namanya simbol. Apa namanya? Kerbau itu adalah simbol, kita ambil pelajarannya, kata dia itu. Ini bukan musyrik katanya. Kenapa? Kerbau itu simbol kebodohan, simbol ketololan, simbol kemalasan. Kita sebagai pimpinan masyarakat tidak boleh tolol, tidak boleh malas, tidak boleh bodoh. Sampai gitu nagunya, aduh ya Allah. Justru eta yang bisa mengundang yang namanya diangkat keberkahan oleh Allah. Kenapa? Masih ada kemusyrikan gitu. Ya, kita namanya dengan budaya, dengan kearifan lokal, tapi kita bisa menyampaikannya kan seperti itu, Bu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai anu kieu Bu. Eta 2 orang pedagang, sama pedagang gorengan. Saya mengamangati pedagang gorengan, ieu mah payu, ieu mah henteu. Ternyata Bu, besoknya beberapa pekan kemudian eta dihandap teh kuningan Bu, aya bungkusan bodas, bungkusan putih, aya uyah, garam, kemudian ada uang recehan, aya cengek. Ustaz itu naon uhun, itu naon jimat. Supaya naon ibu yang dagang ini supaya tidak laku begini. Ieu mah sudah iri dengki, yang kedua sudah musyrik aya ke nu kari teh punya. Ya Allah sudah di pariceuna nu kari punya. Main nu kerame di sabu, nu kerame teh Bu Samsudin sareng saha. Ya, Marcela Dipal punya. Walaupun dia pesulap merah tapi membongkar trik-trik pesulap yang memang dia ujung-ujungnya bukan hiburan tapi malah menipu. Luar biasa, itu sejalan dengan konsep ittaqullah tadi Bu ya. Nah, jadi dalam negara hayang barokah mah yang namanya kesyirikan itu dibuat. Kalau kita mengaku sebagai seorang muslim ya. Makanya ada tipe 4 negara Bu. Ada negara kaya, masyarakatnya kaya, itu negara orang Eropa. Ada masyarakat
miskin tapi negaranya kaya, itu negara Jepang. Ada masyarakatnya miskin tapi negaranya miskin, negara Bangladesh. Ada negara kaya tapi masyarakatnya miskin, negara mana, Bu? Negara mana? Indonesia. Yang mudah-mudahan punya yang kepayun maksudnya mudah-mudahan ngaruh pemimpin teh anu tiasa mengarahkan masyarakat kepada agama yang benar, bisa mensejahterakan masyarakat, iman dan takwa, semoga Allah turunkan yang namanya barokah ya. Ibu nggak akan panjang-panjang, mungkin saya akan sampaikan sekian dulu, barangkali mungkin nanti akan ada tambahan lah dari Pak Haji Mikdar ya. Jambu hair teh kundul saya diangkut ke Goparati hapunten cimkuring nyarios nang galera ngidul mugia nama kup kamakdaran tiasa katampi. Kalau ada jarum yang patah jangan kau simpan dalam laci. Kalau ada kata-kataku yang salah mohon dimaafkan dan jangan lapor ke polisi. Sekian aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak aja.